Dewa Perang. Bab 551. Hua Haichu Sao bertemu Ye Junlin. Tapi kemudian percakapan berubah. Namun, itu harus dirahasiakan. Aku akan melakukan kencan buta dengan Xiao Qin besok. Dan saat seperti ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Tempat yang kami atur sangat rahasia. Chu Tianquan menggelengkan kepalanya. Tidak. Itu harus benar-benar rahasia. Dan saya harus memastikan tidak ada yang salah. Zhang Dongsu segera berkata, jika Chu Sao mengatakan ini, saya tahu tempat rahasia, klub malam gelap. Tempat itu bisa dikatakan ini adalah tempat paling rahasia di ibu kota provinsi. Anda harus diperkenalkan oleh seorang kenalan untuk masuk. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Banyak petinggi di provinsi Jiangnan memilih ini tempat untuk membicarakan banyak hal, dan mereka tidak akan membocorkan berita. Apa yang terjadi di dalam, di luar tidak akan pernah tahu. Ya, oke. Kalau begitu pergi ke klub malam gelap. Chu Tianquan mengangguk. Oke, Tuan Muda Chu baik-baik saja. Kita semua memiliki kenalan di klub malam gelap. Maukah Anda menyelesaikan klub malam ini? Zhong Jiaming dan yang lainnya semua tersenyum. Sisi lain, daerah militer Jinling. Jenderal, silakan masuk ke mobil dan mulai. Ibu kota provinsi telah diatur. Long Ye bertanya. Ada banyak orang yang berdiri di belakang Ye Junlin. Komandan Brigade Operasi Khusus Ding Ziyuan tidak perlu dikatakan lagi. Yang paling penting adalah Xiang Wenjun, Panglima tertinggi daerah militer Jinling, dan dua wakil komandan, Lu Zhen dan Zhang Weishuo, serta beberapa kepala staf. Semua orang mengenakan pakaian kasual. Tanggapi panggilan rendah Ye Junlin. Kalau tidak, kelompok orang ini mengenakan seragam militer dan pergi makan. Jadi mereka tidak boleh menakut-nakuti orang sampai mati. Apakah kamu sudah menemukan tempatnya? Ye Junlin bertanya. Jenderal sudah menemukannya. Di Dark Knight Club. Fitur terbesar dari klub ini adalah kerahasiaannya. Karena terletak di tempat terpencil di pinggiran kota, banyak orang memilih untuk membahas rahasia di sini. Jika Anda pergi ke sini, tidak satu akan tahu, dan tidak akan ada ekor kecil. Ibu kota provinsi telah memperhitungkan kekhasan, jadi saya memilih tempat ini. Namun, saya membawa makanan dan anggur saya sendiri, sehingga tidak akan pernah boros dan boros. Dan uangnya dibayar sendiri, jadi tidak ada masalah. Tatsuno menjelaskan. Ya, mereka sangat bijaksana. Ye Junlin mengangguk setuju. Sekarang, terletak di klub malam yang gelap di pinggiran. Para pemimpin utama ibu kota provinsi telah berkumpul. Tapi semua orang sangat tenang. Mengenakan pakaian kasual, tetapi tidak selaras dengan klub. Chen Teng, pemimpin No. 1 Provinsi Jiangnan, bertanya. Jenderal Kunlun. Belum. Apakah Tuan Ye sudah datang? Wali kota Jinling Zhang Jihang mengangguk dan berkata, Bos, barusan. Long Ye menelepon dan berkata bahwa mereka sudah berangkat, dan mereka akan segera tiba. Bagus. Chen Teng menyeka keringatnya. Kenapa aku sedikit gugup? Katanya. Bos, kami semua juga gugup. Kami sudah berkeringat. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Para pemimpin ibu kota provinsi ini menjadi lebih gugup. Baru saja, mereka masih belajar dari Zhou Yuheng. Zhou Yuheng memberitahu mereka 3 kata, ketenangan pikiran. Tapi di mana Anda semua bangun secara normal? Takut mati. Keringat dingin keluar tanpa henti. Segera setelah itu, Ye Junlin dan rombongannya datang ke depan klub malam gelap. Bum bum bum. Tetapi pada saat ini, ada deru mesin yang sangat besar. Selusin supercar datang dengan cepat. Semua berhenti di depan Dark Knight Club. Mereka adalah kelompok Chu Tianzuan. Tuan Muda Chu, tolong. Setelah turun dari bus, semua orang memadati Chu Tian dan datang ke klub malam gelap. Hei, Tuan Chu, ini anak itu. Tiba-tiba, Zhang Dongsu melihat Ye Junlin. Bab 552, Dewa Perang terlalu muda. Untuk sesaat, semua orang memandang Ye Junlin. Apakah itu dia? Chu Tianquan bertanya dengan cemberut. Tuan Muda Chu adalah dia. Keterampilan mengemudi anak ini benar-benar menakutkan. Pengikut Zhang Dongsu segera berkata. Ekspresi Chu Tianquan berubah. Oke, aku tidak peduli siapa dia. Selama aku berhubungan dengan Xiao Qin, lepaskan dia. Chu Tianquan adalah anggota dari Partai Pangeran.
dan dia bertindak mendominasi dan sombong. Zhang Dongsu saling memandang dan segera berkata, Tuan Muda Chu. Zhang Dongsu melangkah maju dengan cepat dan menghentikan Ye Junlin dan rombongannya. Hei, kenapa kamu pergi? Berhenti. Tapi Ye Junlin dan rombongannya mengabaikannya. Hei, hei, tuli. Tidak bisa mendengar. Katakan padamu untuk berhenti. Zhang Dongsu tiba-tiba mengangkat suaranya, merentangkan tangannya, dan menghentikan Ye Junlin dan yang lainnya. Long Ye dan Xiang Wenjun tampak tidak senang. Di situs ibu kota provinsi, seseorang menghalangi jalan mereka. Kuncinya adalah Jenderal Kunlun menemaninya. Malu. Xiang Wenjun dan yang lainnya sangat tidak puas. Obrolan ringan. Kehilangan muka di depan Jenderal Kunlun. Secara besar-besaran, itu adalah kelalaian tugas. Xiang Wenjun ingin mengungkapkan identitas mereka secara langsung. Namun, Tatsuno melambaikan tangannya, dan semua orang duduk. Ada apa denganmu? Long Ye bertanya dengan suara marah. Zhang Dongsu mengabaikannya sama sekali, menatap langsung ke Ye Junlin, menunjuk ke arahnya dan berkata, Kemarilah, nak, kemari, aku punya telepon untuk memberitahumu. Nada bicara Zhang Dongsu benar-benar perintah. Boom. Melihat ini, Xiang Wenjun dan 7 atau 8 orang lainnya yang bertanggung jawab atas wilayah militer Jinling semuanya ketakutan. Apakah ini gila? Bahkan meneriaki Jenderal Kunlun. Atau di depan komandan tertinggi daerah militer Jinling. Xiang Wenjun tidak tahan lagi, dan segera berkata dengan marah, apakah Anda tahu siapa dia? Saya tidak peduli apa identitasnya. Sekarang keluarga Huahai Cucu Sao ingin dia segera pergi. Dia harus pergi. Dengarkan. Zhang Dongsu mencibir. Meskipun dia juga tidak tahu identitas Ye Junlin. Dapat memiliki dukungan Chu Tianquan. Dia sangat percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat latar belakang Ye Junlin, itu tidak dapat dibandingkan dengan Chu Sao. Xiang Wenjun, Long Ye, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Sama-sama lucu dan memalukan. Di depan Jenderal Kunlun. Ketika ini terjadi, mereka kehilangan muka. Yang lucu adalah bahwa tuan muda ini telah memprovokasi Dewa Perang Kunlun. Ye Junlin mencibir, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Kamu. Ini adalah tuan muda dari keluarga Huahai Chu. Kenalan. Ikuti saja aku. Ayo. Zhang Dongsu menjadi marah. Suara Chu Tianquan datang dari belakang. Ada apa dengan Zhang Dongsu? Bahkan tidak bisa menangani masalah sepele ini. Ini membuat Zhang Dongsu semakin marah. Aku hanya memberimu 3 detik. 1, 2, hentikan untukku. Kamu tidak bisa pergi. Sebelum Zhang Dongsu selesai menghitung, Ye Junlin dan rombongannya mendorong mereka pergi dan langsung memasuki klub malam gelap. Hei, hei, apa kalian semua tuli? Berhenti untukku. Tapi tidak peduli apa yang Zhang Dongsu teriakkan. Ye Junlin dan yang lainnya mengabaikannya. Zhang Dongsu ingin segera masuk. Tunggu. Chu Tianquan dan kelompoknya datang. Zhang Dongsu tidak bisa melakukannya. Kamu bahkan tidak bisa berbicara dalam bahasa Jinling. Chu Tianquan menatapnya dengan kecewa. Zhang Dongsu hampir meledak karena marah. Dia mengepalkan tinjunya dan bersumpah untuk membuat Ye Junlin terlihat baik. Setelah memasuki klub malam, para pemimpin ibu kota provinsi yang sudah lama berkeringat itu langsung menyapa mereka. Temui Ye Junlin. Semua orang tampak luar biasa. Dewa perang yang bermartabat, yang ketakutan akan keberadaan teror di dunia, masih sangat muda. Tapi semua orang lebih hormat. Bab 553, Kota Jinling. Kami adalah aturannya. Secara khusus, Ye Junlin mudah didekati dan didekati, yang meredakan kekhawatiran semua orang. Tidak heran Zhou Yuheng, pemimpin Suzhou dan Hangzhou, mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk memperlakukannya secara normal. Song Xingqi, pemilik klub malam gelap, juga mengikuti. Dia ketakutan. Sejak pembukaan klub malam gelap, telah bertemu tamu terbesar. Ada juga 20 atau 30 orang sekaligus, dan bahkan Dewa Perang Kunlun datang. Di luar klub, mereka memasuki klub. Bukankah kalian semua orang yang kejam di Jinling? Kemasi di sini dan usir mereka. Chu Tianquan menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan dingin. Oke, Tuan Chu, lihat saja. Yin Tianqiu dan Zhong Jiaming tersenyum. Mereka datang ke klub malam yang gelap. Tuan Muda Zhong, apakah Anda di sini?
Manajer klub malam gelap, yang mengenal tuan muda ini, menyapa mereka dengan hormat. Zhong Jiaming melihat ke dalam dan berkata, dua hal. Pertama, biarkan bosmu keluar. Hari ini, kami telah mengemas Dark Knight Club, dan tidak ada yang bisa menerimanya. Kedua, usir orang-orang yang baru saja masuk. Versas bahkan lebih mendominasi. Segera, segera. Jika mereka berbicara di masa lalu, klub malam gelap akan melakukannya. Tapi hari ini, manajer ragu-ragu. Beberapa tuan muda, saya minta maaf. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda jelaskan. Kata manajer itu dengan malu. Ada apa? Ekspresi Zhong Jiaming dan yang lainnya berubah drastis. Bukankah ini untuk dipermalukan di depan tuan muda Chu? Beberapa tuan muda, klub malam gelap telah dipesan hari ini. Anda tidak memberi tahu sebelumnya. Jadi saya minta maaf. Tuan muda dapat kembali lain kali. Anda dapat mengabaikan tagihan. Beberapa orang, manajer merendahkan suaranya. Jalan. Segera setelah saya mendengar itu dipesan. Zhong Jiaming langsung marah. Bang. Dia menendang pintu. Apa? Saya kekurangan uang. Saya ingin Anda memberi saya tagihan gratis. Ya, kami membutuhkan tagihan gratis Anda. Keluar. Yang lain juga marah. Biarkan saya memberitahu Anda. Tidak peduli siapa yang memesan hari ini. Suruh mereka keluar dari sini. Hari ini, kami telah memesan klub malam gelap. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Zhong Jiaming berkata dengan marah. Ini benar-benar tidak bagus. Orang-orang telah memesan tempat terlebih dahulu, dan kita harus melakukan hal-hal sesuai aturan. Manajer berkata tanpa daya dengan wajah sedih. Retak. Zhong Jiaming menamparkan wajahnya dengan tamparan keras. Sial. Di Jinling. Kamu harus mengikuti aturan kami. Cepat dan biarkan bos keluar dan mengusir orang. Versas menendang manajer itu ke tanah lagi. Apakah kamu tahu siapa dia? Tuan muda tertua dari keluarga Chu dari keluarga kuasa Royal Huahai. Jika kamu menyinggung perasaannya, klubmu masih ingin dibuka. Yin Tianqiu menunjuk ke Chu Tianchuan tidak jauh. Manajer menyentuh wajahnya dan berkata, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Persetan. Aku memberimu wajah, kan? Pukul. Zhong Jiaming dan beberapa orang lainnya memukuli manajer dengan kasar, dan bahkan beberapa penjaga keamanan tidak melakukannya. Terhindar sulit, tetapi juga semua dipukuli. Ada banyak kebisingan. Bahkan orang-orang di klub tahu tentang itu. Pada saat ini, Ye Junlin dan semua orang baru saja duduk. Mendengar bahwa orang-orang besar sangat puas dengan klub, Song Xingqi sangat cantik di hatinya. Tidak baik. Yang besar buruk. Pada saat ini, seseorang berteriak sambil berlari. Apa yang terjadi? Song Xingqi bertanya segera. Beberapa anak laki-laki besar di luar memukuli orang. Setelah mendengarkan kata-kata staf, Chen Teng, Gubernur Provinsi Jiangnan, tiba-tiba berdiri. Bang! Dia menamparkan meja dan berkata dengan marah. Apakah masih ada hal seperti itu di bawah hidung kita? Ayo, aku akan melihatnya. Bab 554. Meruntuhkah klub untuk saya? Song Xingqi buru-buru berkata. Apa yang akan mereka lakukan? Bos, pria mana yang tampaknya ada di sini? Staf memandang Ye Junlin dengan gemetar. Apa? Kata-kata itu tidak mengejutkan. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton mendidih. Sulit dipercaya. Beraninya kau begitu berani di ibu kota provinsi. Untuk Jenderal Kunlun. Apakah ini gila? Untuk memprovokasi Jenderal Kunlun. Benar. Aku baru saja bergegas ke Jiang Ye. Tuan Ye ada di sini. Bisik Ding Ziyuan. Ya, itu benar. Memprovokasi Tuan Ye tanpa alasan. Kata orang lain di daerah militer Jinling satu demi satu. Ye Junlin tidak berbicara. Tapi semua orang tahu dia sedikit kesal. Tidak ada alasan. Ini membuat Chen Teng sangat marah. Ada pemimpin lain dari ibu kota provinsi, serta wali kota Jinling Zhang Jihang dan lainnya. Mereka sangat terkejut sehingga bola mata mereka terbang keluar. Begitu Dewa Perang Kunlun datang, intimidasi semacam ini muncul di bawah hidungnya. Apa pendapat Anda tentang Jenderal Kunlun? Kemana wajah mereka akan pergi? Amarah. Hampir meledak. Tidak hanya itu, mereka ingin bos mengusir kalian semua. Tambah staf itu. Boom. Kerumunan menjadi semakin marah. Ayo.
Datang dan lihat denganku. Masalah ini akan ditangani dengan serius. Kata Centeng dengan suara rendah. Zhang Jihang dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ekspresi mereka suram dan sangat marah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat ini terjadi pada Jenderal Kunlun. Mereka kehilangan semua muka. Sayang sekali. Di luar klub malam gelap, Zhong Jiaming dan yang lainnya memukuli manajer dan yang lainnya dengan kejam. Dan mereka semua berdarah. Dan orang-orang tidak berhenti. Manajer hampir terbunuh. Chu Tianchuan menyaksikan dengan wajah tanpa ekspresi dikelilingi oleh orang banyak. Dia berkata dengan dingin, situasi ini tidak ada di Huahai. Jika ada orang di Huahai yang menyangkal wajahku, aku pasti akan menghancurkan mereka. Chu Tianchuan jelas-jelas menyalahkan Jinling dan Tuan Muda atas penampilan mereka yang tidak menguntungkan. Bang! Zhong Jiaming sangat malu sehingga dia meninju darah manajer dan berkata dengan marah, cepat dan biarkan Song Xingqi keluar. Tuan Muda. Zhong, mengapa kamu melakukan ini? Itu menyakiti hati semua orang. Betapa buruknya. Song Xingqi bergegas keluar untuk menjadi pembawa damai. Baru saat itulah Zhong Jiaming dan yang lainnya berhenti. Mereka memandang Song Xingqi dan berkata dengan dingin, hari ini, kami telah berkemas di sini. Dan kami akan segera mengusir orang-orang di dalam. Jika tidak, kami akan merobohkan klubmu. Song Xingqi membujuk, Tuan Mudaku. Seseorang benar-benar memesan meja hari ini. Kembalilah di lain hari. Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Apakah menurutmu kedamaian adalah hal yang paling penting? Pergi. Hari ini kita harus memesan meja. Tuan Muda Huahai Chu ada di sini. Kamu tidak berani memberi muka. Zhong Jiaming menggeram jalan. Keluarga Huahai Chu. Ekspresi Song Xingqi berubah. Tanpa diduga, para pangeran Huahai juga datang. Di masa lalu, klub malam gelap akan disambut. Tapi hari ini berbeda. Orang-orang di dalam terlalu menakutkan. Yin Tianqiu menepuk wajah Song Xingqi sambil mencibir. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu ingin memberi Chu Shao wajah ini? Semua orang memandang Song Xingqi. Jika Song Xingqi mengatakan tidak, mereka pasti akan menghancurkan klub malam gelap hari ini. Tidak hari ini. Song Xingqi menolak dengan wajah dingin. Itu yang kamu katakan. Zhong Jiaming meraung dengan marah. Klub malam gelap tidak perlu ada lagi. Yin Tianqiu segera memanggil. Saya Yin Tianqiu. Bawa lebih banyak orang dan hancurkan klub malam gelap untuk saya. Segera. Segera. Bab 555. Ini adalah gubernur. Song Xingqi segera membalas. Saya melihat siapa di antara Anda yang berani meruntuhkan klub saya. Hak apa yang Anda miliki? Hehe, katakan. Di ibu kota provinsi, kami adalah raja. Kami memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Zhong Jiaming dan Versas tertawa mendominasi. Berani sekali. Kapan giliranmu untuk melakukan tembakan di ibu kota provinsi? Tiba-tiba, suara dingin terdengar di klub. Ayolah. Apakah ada orang yang tidak takut mati? Berani melawan kita? Zhong Jiaming mencibir. Mereka ingin melihat siapa yang berani memprovokasi mereka. Melihat ini, Song Xingqi segera berkata, Tuan Muda saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat. Anda tidak mampu menyinggung orang-orang di dalam. Yang lain juga menggema. Jangan katakan bahwa Huahai Chu kurang. Tidak ada yang bisa datang. The Dark Knight Club secara alami berharap akan lebih baik jika tidak ada konflik. Tetapi semakin dibujuk, semakin marah Zhong Jiaming dan yang lainnya. Hehe, kita tidak mampu membelinya. Konyol. Tidak peduli siapa dia hari ini, aku akan pergi. Sikap Zhong Jiaming tegas. Dadada. Diiringi langkah kaki. Sekelompok orang telah muncul di pintu klub. Apakah itu yang membuat masalah? Wajah Centeng menjadi gelap karena marah. Ini kita. Ada apa? Apa ada masalah? Zhong Jiaming berkata dengan arogan. Saya melihat beberapa tuan muda begitu arogan dan mendominasi. Centeng dan yang lainnya gemetar karena marah. Kapan bajingan lokal yang menggertak seperti itu ada di Jinling? Centeng menanyai Zhang Jihang. Adalah masalahku. Zhang Jihang menundukkan kepalanya dan berkata. Tumor ini harus diangkat. Centeng meraung. Napas yang luar biasa. Siapa ini? Chu Tianchuan mencibir dan melangkah maju. Dia tersenyum pada Zhong Jiaming dan yang lainnya. Bukankah kamu terlalu sampah?
Beberapa orang biasa tidak bisa menyelesaikannya. Zhong Jiaming dan yang lainnya sangat malu sehingga mereka tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk masuk. Kamu siapa? Zhang Jihang bertanya dengan dingin. Mengungkapkan identitasnya akan membuatmu takut. Dengarkan baik-baik, Chu Tianquan Chu Shao, pewaris keluarga Chu dari keluarga kuasa Royal Huahai. Zhang Dongsu segera berkata. Apakah kamu takut? Dia juga bertanya. Tapi Chu Tianquan menemukan bahwa Chen Teng dan yang lainnya di depannya tidak merespon sama sekali. Ini membuat Chu Tianquan sangat marah. Setelah melaporkan nama Anda masih mengabaikan diri sendiri. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa kami? Zhang Jihang berkata tiba-tiba. Siapa kamu? Sepertinya agak akrab. Zhang Dongsu mengerutkan kening. Berapa banyak bos besar di ibu kota provinsi ini yang terlihat di layar atau di koran? Namun, Chen Teng dan yang lainnya mengenakan pakaian yang sangat sederhana hari ini, dan mereka terlihat seperti orang biasa. Mereka hanya merasa akrab, tetapi tidak dapat mengingat siapa itu untuk sementara waktu. Chu Tianquan mencibir, ayo, beritahu saya siapa Anda dan lihat apakah Anda bisa menakuti tuan muda ini. Ya, saya ingin melihat siapa Anda. Daftar segera. Zhong Jiaming mendesak beberapa orang. Bisakah kota Jinling saat ini menakuti orang-orang Chu Tianquan? Tidak. Sebelum Yuan Sanhe dan grup Sansing mungkin dapat bersaing. Lupakan yang lain. Kalau begitu dengarkan. Saya Chen Teng. Chen Teng berkata dengan marah. Chen Teng. Siapa Chen Teng? Belum pernah mendengarnya. Benar. Apa yang sedang dilakukan Chen Teng? Zhong Jiaming saling memandang dengan cemas. Saya tidak memiliki kesadaran ini dalam pikiran saya sama sekali. Dengarkan dengan jelas. Ini Chen Teng, Gubernur Provinsi Jiangnan. Song Xingqi tidak tahan lagi. Segera ditambahkan. Ledakan. Satu kalimat jatuh seperti petir dari biru. Dan penonton terkejut. Bersambung.